organisasi mahasiswa sudah tidak relevan. Pada hakikatnya, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu cara yang struktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya tersebut berasal dari manusia, finansial, fisik, dan juga informasi. Manajer dalam tujuan organisasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya tersebut. Saat ini banyak sekali pandangan bahwa organisasi kampus atau ormawa sudah tidak diminati oleh mahasiswa. Alasannya beragam, mulai dari budaya organisasi yang dinilai merugikan mahasiswa dalam menempuh pendidikannya, juga keberadaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Lantas, apakah ormawa masih relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa? Mahasiswa sudah lama menjadi sosok yang mempunyai peran penting di barisan terdepan masyarakat, sebagai agen perubahan untuk mendorong kemajuan dan kontrol sosial untuk menegakkan nilai keadilan. Mahasiswa juga harus bisa melakukan tugas diplomatik, negosiasi, serta praktik yang mencerminkan karakter dari kaum akademis yang intelek. Mengkaji lebih dalam lagi terkait meredupnya eksistensi organisasi ini juga dibuktikan dengan salah satu ormawa yang melakukan survei terkait sepinya peminat pada saat oprek yang turun signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan ternyata ini valid. Tolak ukur dalam mengukur kegiatan ini diantaranya seperti mulai dari effort yang dikeluarkan, modal yang dibutuhkan, juga benefit yang didapat. Kami juga sudah mengundang berbagai narasumber untuk memberikan perspektif seputar organisasi mahasiswa dan kegiatan lainnya. Sekarang kita bakal mendengarkan beberapa narasumber yang bakal sharing seputar pengalamannya. Waktu saya masuk, itu ada LKMTD, di mana itu LK-nya dari Himikom, Unis Tangerang. Ya, range harganya sekitar di bawah 100.000 lah gitu. Untuk seterusnya, ketika sudah menjadi bagian dari Himikom, itu juga ada modal lagi yang dikeluarkan, seperti pembelian baju PDL gitu kan. Terus juga ada uang kas juga yang harus dibayar, dan itu pasti perlu modal juga. Kalau bensin kebetulan kan gue rumahnya di Candas, terus kerja gue di Poris. Mungkin sekitar 200.000 kali ya sebulan, atau mungkin bisa lebih tergantung pemakaian gue. Kan kadang nggak melulu gue bolak-balik kerja doang gitu kan, kadang gue ke kampus atau misalnya gue ada jalan-jalan ke lain tempat gitu, mungkin bisa lebih dari itu, tapi perkiraan kayaknya sekitar segituan. Pengeluaran per bulan sih kalau misalnya manage uangnya itu kan, kalau misalnya mahasiswa nih, saya sebagai mahasiswa gitu ya 30.000 tuh, itu belum termasuk uang bensin dan segala macamnya ya. 30.000 tuh pure untuk kayak makan atau jajan di kampus aja. Kebutuhan kuliah yang lain itu pasti ada, entah kayak misalnya ngegarap event harus patungan lah, terus kayak misalnya tugas-tugas untuk ngeprint itu pasti ada aja. Dan kadang itu range untuk patungan di harga 100 sampai 150.000 tuh per event ya, per kerja kelompok lah istilahnya gitu. Kalau misalnya dikalkulasiin untuk kuliah aja selama sebulan itu dari uang jajan, tugas-tugas, terus misalnya kayak beli buku atau ngeprint segala macam kerja kelompok, itu di range 2 sampai 2,5 jutaan. Terus kalau misalnya organisasi, biasanya kan ada event-event juga nih kan, ada kegiatan organisasi yang mengharuskan kita itu untuk kayak ngeluarin uang kayak patungan juga, terus kayak misalnya biaya seragam, kan seragam itu bayar lagi. Terus misalnya ada kegiatan kayak LKMTD, itu sebenarnya dikalkulasinya lebih ke setahun sih ya, lebih ke setahun bukan per bulan. Kalau misalnya untuk organisasi setahunnya tuh kayak paling habis 1 jutaan. Cuman kalau kerja itu biasanya setiap harinya ngeluarin kocek untuk jajan dan segala macamnya itu 40.000, lebih besar daripada kuliah, karena emang jarak antara rumah dan kantor itu lumayan jauh gitu. Oh lumayan
gede ya, lumayan besar ya, sekitar paling ya 5 ada kali ya. Kalau buat administrasi doang sih nggak gede-gede banget, paling nggak sekitar 100 sampai 200 ya. Nah, kalau untuk modal kumpul bareng gitu kayak itu kan uang pribadi ya. Waktu itu sih kalau saya paling karena kumpulnya lebih sering di kampus juga kan, dia jarang gitu kayak kafe, jadi ya modalnya nggak terlalu besar banget, paling ya sekitar ya 200 paling secara keseluruhan ya, selama sebulan ya kan sekitar segitu. Mungkin effortnya di waktu kali ya. Ya harus bukan ngorbanin waktu, tapi kayak biasanya kan stereotip orang yang udah kerja tuh kayaknya capek lah sambil kuliah gitu kan. Cuma gimana keinginan lu untuk lebih lanjut, pengen pendidikan lebih tinggi aja gitu, jadi lebih berkorban waktu kali ya untuk kuliah gitu. Jadi pulang kerja lo nggak langsung istirahat gitu, pulang kerja lo harus kuliah dulu baru lo bisa istirahat gitu. Nah waktu itu sempat ada satu hari di mana kuliah itu full 3 mata kuliah dari pagi sampai sore, itu bener-bener full banget. Terus selesai itu kuliah di jam 3 atau setengah 4-an, lanjut ke kantor untuk monthly meeting. Itu biasanya emang dilakuin tuh di kantor, tiap bulannya ada monthly meeting. Terus kayak ngebahas terkait performance, terkait apa aja nih keluh kesah selama 1 bulan full itu apa aja. Nah terus itu morning meeting itu dari jam 4-an sampai habis maghrib. Nah jam 7 sampai jam 11 malam waktu itu langsung on duty untuk live streaming gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang seru, cuman ya lumayan capek juga. Terus besoknya harus bangun pagi lagi karena ada perkuliahan. Tabrakan waktu antara kuliah, organisasi atau kerja itu sering banget. Cuman kan memang lagi-lagi saya tadi udah bilang tuh, kalau misalnya pasti salah satu dari ketiga itu harus ada yang dikorbankan gitu kan. Nggak mungkin kita harus terus-terusan yang namanya izin kuliah, nggak mungkin juga terus-terusan yang namanya absen kegiatan di organisasi, dan juga nggak mungkin juga kita harus selamanya tuh absen di dunia kantor. Oke, kalau untuk effort berbeda sih. Effort sebagai anggota biasa sama effort ketika mengemban amanat jadi kepala departemen itu beda. Waktu menjadi anggota itu kayak oh ya sudah, saya mengikuti arahan dari ketua divisi saya mengikuti arahan dari ketua himpunan saya gitu kan. Kalau untuk effort sebagai kepala departemen tentunya makin tinggi atau makin semakin ada yang diemban, itu effort yang dikeluarkan jauh lebih beda dibandingkan pada saat menjadi anggota. Saya harus mengerti anggota-anggota saya harus meluangkan waktu terlebih dahulu dibandingkan anggota-anggota saya harus meluarkan pemikiran-pemikiran agar anggota-anggota saya ini mengeluarkan pemikiran yang bisa juga gitu kan, dan tetap tentunya menyatukan seluruh pemikiran-pemikiran yang berbeda ini. Ya pasti ada effort-effort seperti waktu, pemikiran untuk gimana sih divisi ini tetap jalan gitu kan. Sering ketemu, sering melakukan hal di luar lomba gitu ya ngobrol gitu, ngopi bareng atau apa, itu awal untuk ya membangun chemistry lah ya. Sebelum kan nggak cuman kayak gue harus ngerjain tugas nih, ada kalau ngerjain tugas doang enggak ya. Kalau bisa sih meskipun ada tugas nggak ada tugas ya tetap kumpul lah gitu buat membangun chemistry ini, karakternya gimana satu sama lain ya. Dan ya dari situ sama-sama saling percaya aja lah sama kemampuan masing-masing, dan kan kita juga bagi-bagi kayak job desk-nya apa aja gitu. Pada saat saya masih menjadi anggota Ormawa itu lebih ke ya saya meluangkan waktu-waktu saya, yaitu entah pulang larut malam, menyelesaikan masalah baik diri sendiri, anggota. Kebetulan gue nggak pernah WFH ya, work from home, gue nggak pernah. Jadi gue kerja di kantor. Jam kerjanya ya dari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 sampai jam 5. Ya terkait ini sih pembuatan ya, waktu itu kan banyak kesibukan juga kan ya. Pas lomba tuh ya ada yang salah satu ya, ada yang ini kalau organisasi, ada yang kerja juga kan, jadi kan situ agak
sulit kan untuk kumpul lah, buat kumpul. Dan dari situ ya kesulitan membuatnya di situ doang sih, karena apa, ada kesibukan lain lah di luar lomba, karena ya lomba kan cuma iseng-iseng doang kan. Dia biaya sendiri, kampus nggak dibiayain sama kampus, makanya kita biaya sendiri. Dan ada sih dosen yang membiayai kita gitu. Benefit apa yang diambil dari organisasi ke perusahaan atau sebaliknya, sebenarnya terkait ini sih apa, gestur bahasa atau misalnya cara komunikasi yang baik, karena kan dalam organisasi itu kan kita diajarkan untuk gimana sih cara berbahasa yang baik, cara komunikasi yang baik, atau gimana caranya bersosialisasi dengan banyak orang sekaligus, yang lingkupnya tuh nggak cuma di internal tapi bisa aja ke eksternal. Ilmu baru dan juga ya perbedaan sebelum mengikuti lomba dan setelah mengikuti lomba sih ya pengalaman dan juga ilmu baru yang didapat ya setelah mengikuti lomba. Karena sebelum lomba ya yang diberikan sebelum mengikuti lomba kan pasti kan cuma memberikan materi kayak tentang bisnis dan lain sebagainya, pokoknya perihal bisnis lah. Pasti ada feedback lah dari kayak jurinya kan ya dari situ. Dan juga pengalaman nggak cuma lomba dong ya, saat proses juga kan wah pengalaman keren gitu untuk lomba. Paling karena gue ngambil komunikasi, terus gue bekerja sebagai admin yang pastinya bakal komunikasi via telepon, walaupun via telepon yang nggak langsung, gue bisa menyusun kata-kata yang lebih baik lah ketika gue berkomunikasi sama customer gue di tempat kerja. Benefit yang diterima saya dari Himikom ini, khususnya saya sebagai kepala departemen itu, yang saya rasain itu lebih ke saya memiliki tanggung jawab yang hingga saat ini tuh masih melekat gitu kan. Itu yang lebih berasa sih, karena ya kalau berbicara benefit sebenarnya banyak, cuma lebih yang itu yang saya dapatkan gitu kan, menjadi tanggung jawab khususnya pada diri saya sendiri untuk saat ini. Ya, karena nggak ada dari beberapa organisasi, nggak ada yang membuat wah saya sangat tertarik gitu, nggak ada dorongan yang membuat saya berhasrat untuk memasuki ya organisasi. Kayaknya saya memutuskan kenapa saya tidak berorganisasi, dan itu salah satu alasan kenapa saya nggak berorganisasi. Dan yang kedua juga, saya tadinya sih mau saya nggak berorganisasi itu karena pengen ya ngikutin lomba-lomba ya di luar kampus. Ketika kita di kampus, ketika kita memiliki banyak teori yang masuk dari kelas, tapi kita tidak agak sulit untuk mempraktekannya. Jadi bisa lewat jalur organisasi, dan yang pastinya untuk menyambung relasi-relasi, menyambung pertemanan yang dimana untuk mendapatkan teman di luar kampus, di luar kelas khususnya, akhirnya saya masuk untuk berorganisasi. Awalnya gue mau, cuma kalau dipikir-pikir karena jadwal kerja gue yang dari Senin sampai Sabtu, kayaknya bakal nguras tenaga banget, terus bakal makan waktu istirahat gue banyak banget pastinya. Jadi gue takutnya kalau gue ikut akan numpang nama gitu. Sebenarnya awal masuk organisasi yang pengen dicari tahu itu terkait gimana sih organisasi kampus itu dan ranahnya mana aja gitu. Karena sebenarnya yang namanya organisasi itu kan terkait knowledge dan relasi ya. Nah sebenarnya yang pengen saya cari tahu terkait organisasi yang lebih spesifik itu, yang saya paling cari adalah relasinya dan knowledge-nya sih. Peranan Ormawa di masa kini, saya rasa peranan organisasi kemahasiswaan hari ini masih tetap sama secara kesejarahan. Mahasiswa sebagai agent of change, sebagai direct of change, sebagai social control ya, sebagai moral force itu harus memberikan sebuah peranan yang nyata di dalam masyarakat, dan utamanya peranan-peranan tersebut itu harus dilakukan secara keseluruhan. Mahasiswa hari ini harus senantiasa memberikan sebuah peranan yang memang nantinya memberikan sumbangsi yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bahkan nantinya dalam hal ini memberikan sebuah perubahan untuk bangsa dan negara. Dan bagaimana nantinya memberikan dampak signifikansi yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Peranan
Mahasiswa hari ini secara kesejarahan menurut saya masih tetap sama. Mahasiswa dengan base knowledge of power-nya, dengan titel mahaknya, dan berbeda dengan siswa, ya tadi, dengan knowledge base power-nya itu harus memberikan sebuah hal yang berdasarkan kepada konteks keilmuan juga, yang berdasarkan kepada keilmuan yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai nantinya dunia perguruan tinggi ini di dalam kemahasiswaan dan di dalam konteks keindonesiaan itu tidak memberikan sumbangsi yang nyata, dan kemudian ada gap sosial yang sangat jauh gitu. Secara outputnya yang saya harapkan itu adalah bagaimana nantinya si mahasiswa ini tadi mampu menyuarakan secara lantang berkenaan dengan tadi peranan mereka di masyarakat, orang-orang tertindas, kaum mustadafin, kemudian orang-orang yang dalam hal ini termarginalkan itu bisa mereka dalam hal ini melakukan sebuah pendampingan. Tugas sosialnya itu yang ingin saya nomor satukan gitu, yang ingin saya bisa puas itu di sana gitu. Jangan sampai hari ini cenderung mahasiswa itu lebih kepada event organizer saja, sebagai IO saja, sebagai pelaksana event-event saja. Salah kalau seperti itu. Justru mahasiswa itu harus memberikan sebuah sumbangsi yang nyata seperti itu. Secara keilmuan jelas, secara gerakan sosial pun jelas, dan sebagai sosial kontrol pun jelas bagaimana nantinya ketika ada kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin, kebijakan itu nantinya bisa will-nya itu adalah bagaimana masyarakat ini dalam hal ini merasakan konteks kebijakannya itu untuk kebaikan mereka, bukan sebaliknya. Sistem organisasi yang ideal pertama itu adalah egaliter dan demokratis. Egaliter dan demokratis itu harus dinomorsatukan dalam konteks keorganisasian. Organisasi itu jangan sampai tidak egaliter dan jangan terjerumus menjadi otoriter. Mengelola organisasi itu sama halnya nantinya mengelola negara juga. Kemudian memberikan sebuah pendidikan. Pendidikannya itu adalah bagaimana pendidikan politik, kemudian pendidikan demokrasi itu pun harus ada. Pencerdasan itu harus ada, karena menurut Manson juga bahwasanya demokrasi ini bukanlah sebuah mesin dan itu harus senantiasa diajarkan. Jadi pendidikan politik itu jelas harus. Pendidikan politik itu bukan hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi kita sebagai sebuah community civic dengan civic engagement-nya, kemudian bagaimana kita mengajarkan sebuah kebajikan virtu, itu pun harus diajarkan oleh mahasiswa dalam konteks pendidikan politik. Kemudian adalah pendidikan karakter, membentuk sebuah karakter anggota yang dalam hal ini yang cerdas, cakap, cermat, terampil, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak memberikan sebuah pendidikan karakter yang jelas. Dan yang kemudian terakhir mungkin bagaimana memberikan sebuah pendidikan moralitas juga untuk membentuk secara dimensi rohaninya juga. Jangan sampai pintar saja dalam konteks pengetahuan, tetapi nantinya itu akan tumpul mati di dalam konteks rohaninya. Moralitas itu yang jadi problem kita hari ini. Kejujuran itu kurang. Pemimpin yang pintar itu banyak, tetapi yang jujur itu sedikit, sehingga banyak terjadi kasus korupsi hari ini. Oke, tentunya organisasi mahasiswa masih relevan karena mahasiswa merupakan agen perubahan dan juga kontrol sosial dan memberikan peranan yang penting dan nyata kepada masyarakat, kampus, dan rakyat kecil yang tertindas. Mahasiswa juga harus memberikan sumbangsi yang nyata, jangan sampai perguruan tinggi di dalam konteks kemahasiswaan tidak memberikan sumbangsi dan malah memberikan gap yang jauh. Ormawa harus update dengan penyesuaian konteks sosial yang terjadi, dan juga harus dikemas dengan konten yang luar biasa, bukan seperti era sebelumnya yang menggunakan perpeloncoan, senioritas, sehingga malah menimbulkan masalah baru. Sistem organisasi yang ideal bisa dilakukan dengan beberapa cara, dari mulai egaliter dan demokratis, pendidikan politik, demokrasi, dan karakter, dan terakhir yakni moralitas.
Juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam pasal 77 menyatakan bahwa organisasi mahasiswa atau Ormawa merupakan organisasi yang mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Dan tentunya ketika seseorang memasuki organisasi mahasiswa, di sana mereka bakal mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan juga kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.